Ya, assalamualaikum sobat kalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Di hari ini nih ya, tanggal 5 Mei 2021, Astra Honda Motor baru aja merilis salah satu boleh dibilang update ya terbaru dari varian motorsport mereka 150cc, yaitu New Honda CB 150R Streetfire model year 2021. Namanya asli sama, CB 150R Streetfire gitu ya, namun ini generasi tahun 2021. Dan ternyata memang menghadirkan beberapa perubahan yang boleh dibilang signifikan banget teman-teman sekalian. Jadi salah satunya yang boleh dibilang paling signifikan dan boleh dibilang eye-catching dari New Honda CB 150R Streetfire model year 2021 adalah kehadiran dari suspensi depan upside down. Nah, jadi ini suspensi depan upside down dan boleh dibilang sih memang secara umum sih ya udah mulai kena kita udah mulai bisa nebak sih sebenarnya dari dulu gitu ya, dilihat dari tren bagaimana CBR 150R menghadirkan suspensi depan upside down gitu ya. Terus habis itu memang permintaan begitu banyak banget sih mengenai kehadiran update terbaru dari CB 150R Streetfire, sehingga akhirnya model 2021 bang gitu ya, Astra Honda Motor menghadirkan dengan suspensi upside down. Dan nih yang menarik juga teman-teman sekalian, harganya nih saya cukup kaget. Saya perkirakan awalnya untuk versi standarnya dia itu akan dibanderol dengan harga itu sekitar 30-an ke atas gitu ya. Namun ternyata pada saat hari ini setelah dirilis gitu ya, Astra Honda Motor tuh mengumumkan bahwa harganya itu boleh dibilang sih nggak nyampe 30 juta ya, memang sih nempel jadi 29,7 juta rupiah gitu loh. Ini artinya boleh dibilang memang sih naik ya bila dibandingkan dengan CB 150R Streetfire yang versi sebelumnya ya. Versi sebelumnya itu dibanderolnya itu 28 juta 360, ya ini 29 juta 700, jadi naik sekitar 1,3an ya, 1,3 juta rupiah. Dan kalau menurut saya dengan suspensi depan yang boleh dibilang upside down, ini tuh worthy banget gitu. Worthy banget ini perubahan ini gitu ya, naik 1,3 juta rupiah dengan suspensi depan yang sebegitu kekarnya. Boleh dibilang ini tuh menurut saya sih worthy banget gitu loh teman-teman sekalian. Nah, jadi seperti itu. Lalu apalagi kalau yang dilihat yang beda, perkiraan saya sih perbedaannya akan nyamain dengan apa yang hadir di Honda CBR 150 gitu ya. Kayak misalkan kehadiran kayak sedikit perubahan di inlet dari intake airnya gitu ya, yang di bawah jok itu ada kayak sedikit kayak covernya gitu. Nah di situ, dan kalau kita bisa lihat juga ternyata memang mulai dari jenis velgnya pun berubah teman-teman sekalian ya. Jika sebelumnya itu agak sedikit miring, Y-shape tapi agak sedikit miring, namun di versi yang baru ini dia itu Y-shape tapi boleh dibilang sudah cukup Y-shape-nya cukup rata gitu. Nah gitu loh teman-teman sekalian. Jadi pada dasarnya joknya juga masih tandem bike gitu ya, jadi antara jok depan sama jok pembonceng itu boleh dibilang masih nyambung gitu ya, jadi nggak spirit gitu ya. Walaupun memang terjadi kayak perubahan ketinggian, di mana jok pembonceng masih agak sedikit lebih tinggi. Lalu di belakangnya ada grab railnya, ada grab rail untuk megang pemboncengnya yang terpisah gitu ya, grab railnya. Jenis knalpotnya juga masih yang nggak jauh berbeda gitu ya, modelnya masih di samping sebelah kanan. Velgnya sedikit boleh dibilang memang udah cukup berubah ya velgnya, kalau bisa dilihat dari sini. Velg belakang terutamanya juga, velg belakang juga berubah dari Y-shape agak miring jadi Y-shape agak sekarang tegak gitu ya. Lalu bodinya boleh dibilang kalau menurut saya yang CB 150R Streetfire model year 2001 ini boleh dibilang jauh lebih keker. Kenapa? Bagian tengah terutama fuel tank itu terlihat jauh lebih lebar, jauh lebih besar kayak gitu loh kalau kalian bisa lihat. Lalu shroudnya juga jadi untuk mengcover daerah radiator mesin berpendingin cairannya itu memang dibuat berbeda lagi gitu. Untuk versi special editionnya yang dibanderol dengan harga 30-an juta rupiah ya, 30,7 juta rupiah, itu kedapatan kayak ditambahin kayak cover engine di bagian bawah. Nah jadi seperti itu teman-teman. Headlamp depannya memang sih sedikit berubah dari desain reflektornya, cuman platform desain garis desainnya boleh dibilang masih sama gitu ya. Sementara lampu sennya masih menggunakan lampu sen yang LED, lampu sen belakang juga LED gitu ya. Terus habis itu
jarak udah pasti ya, kalau misalkan suspensi depannya diganti jadi upside down tuh biasanya jarak antara masing-masing fork itu agak sedikit lebar dikit. Nah itu memang yang sedikit berubah. Pertanyaannya, apakah suspensi ini bisa ditaruh di CB 150R street fire sebelumnya? Perkiraan saya sih bisa gitu ya. Kenapa? Karena biasanya komstir dari series dari motor Honda itu selalu sama gitu loh teman-teman sekalian. Jadi boleh bilang kita tinggal beli suspensi upside down-nya, lalu T atas T bawah tempel. Mungkin hanya sedikit adjustment terutama di bagian bawah, dimana biasanya tuh agak sedikit lebar space-nya, lalu bannya itu biasanya ditambahin kayak bos-bos, mungkin sedikit di custom sedikit bosnya jadi agak sedikit lebar sehingga bannya tuh bisa pas di tengah gitu. Nah lalu juga mungkin ada sedikit adjustment dari kaliper rem, nah kayak gitu-gitu lah. Teman, perkiraan saya masih tetap bisa. Dan teman-teman kalian bisa lihat di sini Honda menghadirkan informasi bahwa motor ini tuh bisa diadu drag gitu ya. Untuk 0 sampai 200 meter itu 100. Untuk 0 sampai 200 meter itu waktunya itu hanya 10,5 detik gitu loh. Sementara Astra Honda Motor mengklaim top speed dari motor ini, perkiraan saya by GPS gitu ya, jadi bukan top speed via speedometer, itu tembus 125 km per jam dengan konsumsi bahan bakar model pengetasan ECE R40 dengan standar Euro 3 itu tembus 40,5 km per liter. Jadi 1 liter bahan bakar itu bisa dipakai untuk 40,5 km. Pada dasarnya engine-nya nggak berubah, mesinnya juga tidak berubah, sama seperti CBR 150R yang baru beberapa bulan yang lalu dirilis oleh Astra Motor, masih mesin DOHC 4 klep 6 percepatan gitu ya. Sementara kalau kita bisa lihat di sini itu jenis mesinnya masih DOHC berpendingin cairan gitu ya. Sementara kalau menurut saya juga dimensi dari bore dan stroke-nya juga tidak banyak berubah bila dibandingkan dengan versi varian sebelumnya dari CB 150R Street Fire-nya gitu loh teman-teman sekalian. Jadi boleh bilang perubahannya itu lebih ke suspensi. Perkiraan saya itu ada sedikit perubahan di mesin dengan kehadiran asisten slipper clutch. Detail dari bodywork depan belakang semuanya berubah gitu ya teman-teman sekalian ya, semua berubah. Perkiraan saya juga nanti ada sedikit mungkin kalau speedometer ya nggak tahu deh ya, kayaknya mungkin agak sedikit tapi minor sih kalau menurut saya speedometer. Handlebarnya juga masih handlebar yang stang biasa gitu ya. Terus habis itu tangki bahan bakar sekarang gede, jadi modelnya kayak yang di cover menggunakan plastik kayak gitu. Kita bisa lihat juga mengenai engine itu masih 57,3 kali 57,8 mm. Jadi boleh bilang deket-deket dengan model mesin yang square ya, model-modelnya deket-deket ke square kayak gitu. Jadi boleh bilang tidak berubah. Itu aja teman-teman sekalian. Cuman memang yang bikin saya kaget adalah ternyata harganya tuh tidak melampaui harga angka psikologis 30 juta. Jadi masih 29,7 juta rupiah mulai di situ untuk versi yang standar. Memang sih versi yang SE itu masuk ke 30,7 juta rupiah. Perkiraan saya sih ini motor akan cukup positif penerimaannya gitu ya. Head to headnya gimana ya, saya juga bingung. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ngomong sebelum ini Honda CB 150R itu lawannya adalah Yamaha Vision gitu ya, yang sama-sama menggunakan suspensi depan masih teleskopik. Tapi sekarang karena CB 150R itu sudah pakai suspensi upside down, mau nggak mau lawannya ke MT-15 gitu ya. Sementara MT-15 harganya sudah di atas 30 jutaan gitu ya. Jadi ya mungkin bahasa marketingnya bisa dipakai AAM adalah street bike, naked bike 150cc gitu ya, yang sudah pakai upside down namun harganya masih di bawah 30 jutaan. Itu kayaknya menarik banget. Itu aja teman-teman sekalian informasi awalan dari perilisan Honda CB 150R Street Fire kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa berguna bagi teman-teman sekalian. Sampai berjumpa di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.